Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Iya. Bisa kita buka, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Abdullah Roy dengan tim HSI atas waktunya yang telah diberikan kepada kami dari Muslim KL. Insya Allah, Ustaz, kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Kautsar ya, Ustaz ya. Ya. Dan tempat kami persilakan, Ustaz. Baik. Waktu sampai jam 8:30. Kami ikut, Ustaz. Baik, insyaallah. Di Indonesia ini sudah 9:04. Di tempat antum jam 9:04 nih. Tapi apa mungkin Baik. 10 pun. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dengan sebanyak-banyak pujian dan bersyukur kepada Allah SWT dengan sebanyak-banyak syukur yang telah memberikan kenikmatan dan karunia kepada kita semuanya, sehingga Allah SWT masih menjaga keimanan dan keislaman kita, dan kita berdoa dan memohon kepada Allah SWT semoga Allah SWT menjadikan kita tetap istiqamah dan tetap di atas Islam sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam untuk teladan kita, Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, khususnya di Muslim Kuala Lumpur, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama memahami sebuah surat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad SAW dan celakanya orang-orang yang menghina beliau dan mencela beliau sallallahu alaihi wasallam. Surat tersebut adalah surat Al-Kautsar yang insyaallah masing-masing kita yang ada di sini sudah menghafal surat ini. Surat yang terdiri dari 3 ayat, dan para ulama berselisih pendapat apakah dia adalah surat yang madaniyah atau surat yang makkiyah. Surat yang pendek akan tapi banyak pelajaran yang insyaallah kita ambil dari surat Al-Kautsar ini. Allah SWT mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Maka hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Sesungguhnya orang yang mencelamu, maka dialah yang akan terputus. Allah SWT mengatakan,
Di dalam ayat yang pertama, karena Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang menjadi pembatas antara satu surat dengan surat yang lain. Ayat yang pertama adalah firman Allah, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Digeser. Ini maksud dengan al-kautsar, atau di sini Allah SWT mengabarkan kepada Nabi-Nya SAW bahwa Allah SWT telah memberikan karunia yang banyak kepada beliau SAW, memberikan anugerah, kenikmatan, kelebihan, keutamaan, keistimewaan yang banyak sekali kepada Rasulullah SAW. Inna a'tainakal kautsar. Makna al-kautsar di sini, para ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya al-kautsar di sini adalah kebaikan yang banyak. Ya, kalau dalam bahasa Arab, katsir artinya adalah banyak. Al-kautsar ada yang mengartikan al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, sebagaimana ini dinukil dari Abdullah ibn Abbas, yang beliau adalah turjumanul Quran, seorang sahabat Nabi SAW yang diberikan kelebihan oleh Allah menafsirkan Al-Quran, mengatakan bahwasanya al-kautsar ini adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak sekali di dunia dan juga di akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Allah SWT memberikan banyak kebaikan kepada Nabi-Nya SAW. Di dunia, Allah SWT menjaga beliau, ya, semenjak beliau masih kecil, dijaga oleh Allah SWT, diberikan kecukupan. Kemudian Allah SWT mengangkat beliau sebagai seorang nabi, dan ini adalah kebaikan. Diberikan keutamaan lagi, beliau adalah sebagai penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau SAW. Ini adalah sebuah kebaikan. Ditambah lagi Allah SWT mengutus beliau untuk seluruh manusia. Dan ini adalah keutamaan dan keistimewaan. Berbeda dengan nabi sebelumnya. Seluruh nabi itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ana ila an-nasi kafah. Dahulu nabi itu diturunkan atau diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Allah SWT menjadikan beliau sebagai seorang rasul untuk seluruh manusia. Dan Allah SWT banyak memberikan mukjizat. Nabi SAW diberikan oleh Allah mukjizat yang banyak. Karena risalah beliau ini adalah risalah yang pamungkas, yang terakhir. Sehingga beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Masing-masing nabi diberikan mukjizat. Tapi Nabi SAW yang paling banyak mukjizahnya. Karena risalah beliau adalah risalah yang paling penting. Tidak ada risalah lagi setelah risalah beliau SAW. Dan di antara mukjizah yang Allah SWT berikan kepada beliau adalah Al-Quranul Karim. Yang ini tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya, mukjizahnya setelah muncul, maka setelah itu tidak ada lagi. Adapun Al-Quran, maka masih kita lihat mukjizat tersebut sampai sekarang. Keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang bahwa yang menyampaikannya adalah seorang
benar-benar utusan dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada beliau di dunia. Belum lagi Allah SWT telah mengambil janji dari para nabi dan juga para rasul yang mereka masing-masing sudah diberikan oleh Allah kitab dan juga hikmah. Tapi kalau datang Rasulullah SAW, maka mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi SAW dan menolong beliau. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Hendaklah kalian beriman dengan beliau dan hendaklah kalian menolong beliau. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa anna ma'akum minasyahidin. Diambil janjinya oleh Allah. Apakah kalian mengikrarkan dan mengambil janji ini? Qalu aqrarna, mereka mengatakan, iya ya Allah, kami mengikrarkan. Janji dari masing-masing nabi bahwa kalau datang Rasulullah SAW, maka mereka harus beriman dengan beliau, mengikuti ajaran beliau, menolong beliau SAW. Bukankah ini menunjukkan tentang kebaikan yang banyak yang Allah SWT berikan kepada beliau di dunia? Dan di akhirat Allah SWT juga banyak memberikan keutamaan dan keistimewaan kepada beliau. Beliau diberikan syafa'atul uzma ketika manusia dalam waktu yang sangat lama menunggu di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah SWT. Maka mereka setelah sebelumnya datang kepada Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, akhirnya mereka datang kepada Rasulullah SAW dan memohon kepada beliau supaya berdoa kepada Allah agar Allah SWT menyegerakan hari pembalasan. Akhirnya beliaulah yang meminta kepada Allah setelah sebelumnya beliau bersujud dan memuji kepada Allah SWT. Allah SWT mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat dan akhirnya beliau meminta kepada Allah supaya disegerakan hari pembalasan dan Allah pun Azza wa Jalla turun untuk datang untuk mengadili di antara manusia. Ini tidak diberikan kepada nabi yang lain. Kemudian juga beliaulah yang akan menjadi imam bagi seluruh nabi di akhirat. Dan beliau yang akan membawa bendera Al-Hamdi. Bendera Al-Hamdi di tangan beliau SAW. Kemudian di antara keutamaan beliau, surga ini tidak akan dibuka pintunya kecuali setelah beliau SAW meminta kepada malaikat untuk dibukakan pintunya sehingga para penduduk surga mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Maka ini semua menunjukkan tentang keutamaan dan kebaikan yang Allah berikan begitu besarnya dan begitu banyaknya kepada baginda Rasulullah SAW. Allah SWT mengatakan wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman, dan sungguh keutamaan anugerah yang Allah berikan kepadamu adalah sangat besar. Inilah al-khairul katsir, inilah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada beliau SAW. Dan apa yang kita sebutkan sekelumit dan sedikit saja dari kebaikan-kebaikan tersebut sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara ulama yang menafsirkan Al-Kautsar di sini, kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini adalah nama sebuah sungai yang ada di dalam surga. Nama sebuah sungai yang ada di dalam surga yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam.
kami berikan kepadamu Al-Kautsar, yaitu nama sebuah sungai. Yang disebutkan di dalam hadis, di kedua tepinya itu ada kemah-kemah yang terbuat dari mutiara yang mujawwafah. Mutiara yang mujawwafah maksudnya adalah yang tengahnya berlubang, tidak penuh. Dan tanahnya dari misk. Sebagaimana ini datang di dalam sebuah hadis. Dan sebagian salaf menafsirkan Al-Kautsar dengan sungai ini. Sebagaimana ini juga dinukil dari Abdullah bin Abbas. Jadi dinukil dari Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan Al-Kautsar dengan kebaikan yang banyak, dan ada juga dinukil dari beliau menafsirkan Al-Kautsar di sini adalah nama sebuah sungai yang ada di dalam surga. Abdullah bin Umar juga demikian. Dinukil dari beliau bahwasanya beliau mengatakan Al-Kautsaru nahrun fil jannah. Al-Kautsar itu adalah nama sebuah sungai di dalam surga. Baik. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Kautsar adalah nama sungai di dalam surga. Ya, digeser. Di dalam sebuah hadis, yaitu hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Anas bin Malik mengatakan, lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama, qala ataitu ala nahrin hafatahu kubabul lu'lu' mujawwafan, faqultu ma hadha ya Jibril, qala hadha al-Kautsar. Aku mendatangi sebuah sungai yang kedua tepinya itu adalah kibabul lu'lu', terbuat dari mutiara, mujawwafan, yang berlubang dalam. Maka aku berkata kepada Jibril, ma hadza ya Jibril, apa ini Jibril? Qala hadzal Kautsar, ini adalah Al-Kautsar, yaitu sungai ini adalah sungai Al-Kautsar. Dan di sini diriwayatkan oleh Bukhari. Berarti sebagian salaf dan juga ulama yang mereka mengatakan Al-Kautsar ini adalah nama sebuah sungai, maka mereka memiliki alasan. Dan ini dikuatkan juga dalam hadis Anas bin Malik, hadis Anas bin Malik sama dengan yang tadi, Anas bin Malik juga. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya mal Kautsar, kalau tadi kisahnya antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril. Kalau ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabat, apa itu Al-Kautsar? Qala, beliau mengatakan, dzaka nahrun a'tanihi Allah, yakni fil jannah. Itu adalah sungai yang Allah SWT berikan kepadaku, maksudnya adalah di dalam surga. Sungai yang Allah berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hasan sahih. Baik. Kemudian ayat yang kedua. Jadi ayat yang pertama isinya apa? Isinya bahwasanya Allah SWT telah memberikan keutamaan dan karunia yang besar kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah tafsir Al-Kautsar, tafsir yang pertama dengan tafsir yang kedua bertentangan? Jawabannya tidak. Bisa dikompromikan, bisa dijamak di antara dua tafsiran tadi, bahwasanya Al-Kautsar ini termasuk kebaikan yang Allah SWT berikan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Al-Kautsar yaitu sungai yang ada dalam surga, ini termasuk kebaikan yang banyak yang telah Allah SWT berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak masalah mau diartikan itu adalah kebaikan yang banyak dengan makna yang tadi kita sebutkan di dunia maupun di akhirat, atau diartikan sebagai sungai yang ada di dalam surga. Baik, yang jelas ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan dan karunia yang besar yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang kedudukan beliau yang tinggi,
menunjukkan tentang keutamaan beliau yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, atau ayat yang kedua, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka hendaklah engkau salat untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Di sini Allah SWT memerintahkan kepada nabinya untuk salat lillah, yaitu ikhlas karena Allah, wanhar, dan diperintahkan untuk menyembelih. Setelah sebelumnya Allah mengingatkan beliau tentang karunia yang besar yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan tentang karunia-Nya yang besar, kemudian setelah itu Allah menyuruh beliau untuk melakukan ibadah yang agung ini, yaitu melakukan sholat dan juga menyembelih. Dan ini menunjukkan bahwasanya bersyukur atas karunia dan juga anugerah yang Allah berikan kepada kita, para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, bentuk syukurnya adalah dengan mentauhidkan Allah dan juga dengan beribadah kepada Allah. Ini adalah bentuk syukur kita atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Nabi SAW diberikan karunia oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Disuruh apa? Wassalli li rabbika wanhar. Disuruh untuk melakukan ibadah salat sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Salli li rabbi. Dan disuruh untuk menyembelih bagi Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwasanya bentuk syukur kita yang paling besar kepada Allah adalah kita mengisahkan Allah. Karena Allah mengatakan li rabbik, untuk Tuhanmu. Yaitu beribadahlah hanya untuk Allah saja. Serahkan ibadah hanya untuk Allah saja. Ini bentuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita keselamatan dan seluruh kenikmatan yang lain. Bagaimana bersyukurnya? Dengan mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah dialah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada kita, maka ibadah pun hanya kita serahkan kepada Allah, jangan diserahkan kepada yang lain. Dan termasuk bentuk kekufuran atas nikmat adalah seseorang justru menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Allah yang memberikan rezeki, malah dia menyembah kepada selain Allah. Ini kufur. Kufur nikmat dan juga kufur, ya, keluar dari agama Islam. Dan beribadah kepada Allah. Inilah cara bersyukur kita, yaitu dengan memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan mengesahkan Allah dan mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah katakan di dalam ayat ini. Kemudian penyebutan sholat dan juga menyembelih, ini menunjukkan tentang keutamaan sholat dan juga menyembelih. Sholat ini adalah termasuk ibadah yang paling afdal, yang berupa ibadah-ibadah anggota badan. Dan dia adalah yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Dan penyebutan menyembelih menunjukkan bahwasanya ibadah menyembelih ini juga termasuk ibadah yang paling afdal di antara ibadah-ibadah maliyah, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Di sana ada infak, ada sedekah, ada memberi makan. Nah, di antara yang paling afdal adalah menyembelih untuk Allah. Berarti di sini disebutkan dua ibadah yang paling afdal. Salat ini adalah ibadah yang berkaitan dengan anggota badan, adapun menyembelih maka ini berkaitan dengan harta seseorang. Ini adalah termasuk ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita misalnya punya hewan atau kita membeli seekor hewan kemudian kita sembelih lillahi azza wajal, maka ini adalah termasuk ibadah yang afdal. Baik, fasalli li rabbika wanhar. Dan ini menunjukkan bahwasanya salat harus ikhlas karena Allah, bukan riya. Demikian pula menyembelih harus untuk Allah saja.
Jangan dikira bahwasanya menyembelih ini adalah sesuatu yang kebiasaan atau adat istiadat sehingga dengan semaunya kita berikan kepada selain Allah. Tidak. Ya, di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Berarti hanya boleh menyembelih ya dengan menyebut nama Allah dan hanya untuk Allah saja. Tidak boleh menyembelih untuk jin, menyembelih untuk seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat. Menyembelih hanyalah untuk Allah saja. Baik, fasalli li rabbika wanhar. Di dalam sebuah surat yang lain, yaitu dalam surat Quraisy, ada di situ juga pelajaran yang penting bahwasanya bersyukur kepada Allah adalah dengan cara mengisahkan Allah di dalam ibadah. Allah SWT mengatakan li'ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i wa shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah SWT mengingatkan orang-orang Quraisy yang diberikan oleh Allah keamanan ketika mereka melakukan bepergian, baik di waktu musim dingin maupun di musim panas. Mereka ke arah Syam dalam keadaan aman, mereka ke arah Yaman juga dalam keadaan aman. Allah menjadikan di dalam hati manusia penghormatan terhadap orang-orang Quraisy, karena merekalah yang tinggal di kota Mekah, yang di situ ada Baitullah. Maka tidak ada di antara mereka yang berani mengganggu orang Quraisy. Ini adalah kenikmatan. Maka Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Maka nikmat yang besar ini, karena nikmat yang besar ini, maka hendaklah mereka menyembah, mengisahkan Allah yang memiliki rumah ini. Yang dengan sebab ini mereka dihormati oleh manusia, dijaga dan diberikan keamanan oleh manusia. Maka adalah mereka menyembah kepada Allah saja yang memiliki rumah ini, yaitu Al-Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang telah memberikan makanan kepada mereka, memberikan rezeki kepada mereka, dan juga mengamankan mereka dari rasa takut. Ini menunjukkan bahwasanya bersyukur adalah dengan cara beribadah dan mengisahkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat bersyukur kepada Allah SWT. Di dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan bahwasanya Nabiullah SAW kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Beliau SAW dahulu salat malam sampai pecah-pecah kedua kaki beliau. Maka Aisyah mengatakan, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau melakukan yang seperti ini wahai Rasulullah, yaitu salat malam sampai pecah-pecah kedua kaki? Menunjukkan lamanya beliau berdiri di hadapan Allah membaca Al-Qur'an. Iya, padahal sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Kalau sudah diampuni dosanya, kenapa harus capek-capek melakukan amalan seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakuran? Bukankah aku ingin, bukankah aku senang dan aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Kalau memang itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada ana, diampuni dosa ana yang telah lalu dan yang akan datang, bukankah aku pantas untuk bersyukur kepada Allah yang telah mengampuni dosaku? Bagaimana cara bersyukurnya? Ana beribadah, ana salat malam, berlama-lama bermunajat kepada Allah. Ini adalah bentuk syukurnya. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, Allah SWT mengatakan, inna syani'aka
huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu. Syani'aka ini bisa diartikan yang mencelamu, ya, dengan ucapan, atau yang menghinamu, atau yang membencimu. Ini bisa diartikan mencela atau menghina atau membenci. Di dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu, kata Allah, syana'anu qaumin, jangan sampai kebencianmu kepada sebuah kaum menjadikan engkau tidak adil kepada mereka. Ya, jangan sampai kalau kita membenci sebuah kaum, kemudian itu menjadikan kita tidak adil kepada mereka. Kita disuruh untuk berbuat adil. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah kalian berbuat adil meskipun kepada orang yang antum benci. Itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya syani' artinya adalah membenci. Kebencian kadang terungkap dengan celaan, terungkap dengan hinaan. Allah SWT setelah menyebutkan sebelumnya Al-Kautsar, kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi-Nya SAW, di sana ada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi SAW, yang mereka membenci dan menghina Rasulullah SAW, padahal Allah telah memberikan keutamaan yang besar, keutamaan yang banyak kepada beliau SAW. Ya, Allah mengabarkan adanya orang yang menghina Nabi, dan Allah mengabarkan tentang nasib dan akibat dari orang yang menghina Nabi SAW. Allah yang telah memuliakan beliau, ya, mengangkat derajat beliau, memberikan kepada beliau keistimewaan di dunia dan akhirat. Kemudian ada seorang manusia yang dia membenci dan menghina, mencela Rasulullah SAW. Allah mengatakan huwal abtar. Dialah orang yang terputus. Para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan syani' di sini, yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Siapakah syani'? Siapakah yang mencela dan membenci Rasulullah SAW? Ada yang mengatakan bahwasanya syani' di sini adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid, orang Quraisy, orang kafir Quraisy musyrik. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan orang yang mencela Nabi di sini adalah Ka'ab ibn al-Ashraf, orang Yahudi, yang dia juga kerjaannya mencela Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan Abu Lahab, pamannya Rasulullah SAW, yang dia mengatakan tabban laka ya Muhammad sairul yawm, mencela Nabi SAW dengan lisannya. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Abu Jahal, yang mati ketika perang Badar. Dia juga pernah mencela Nabi SAW, ya, sampai pernah dipukul oleh Hamzah, paman Rasulullah SAW. Dan ada yang mengatakan Al-As ibn Wa'il, yang di dalam riwayat juga disebutkan dia mencela Rasulullah SAW. Akan kita sebutkan beberapa riwayatnya. Di sini disebutkan, di sebagian kitab tafsir disebutkan bahwasanya, yaitu Syamir Ibnu Atiyah mengatakan ayat ini turun tentang peristiwa Uqbah Ibnu Abi Mu'ayyid. Ya, Syamir Ibnu Atiyah mengatakan
nazalat fi Uqbah ibni Abi Mu'ayth. Ini adalah turun tentang peristiwa Uqbah bin Abi Mu'ayth yang dia mencela Nabi SAW. Ikrimah dan juga Abdullah bin Abbas mengatakan turun ayat ini tentang peristiwa atau ketika peristiwa Ka'ab bin Ashraf dan beberapa orang Quraisy, di mana saat itu mereka, yaitu orang-orang Quraisy, kedatangan Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf tinggalnya di kota Madinah, datang ke Mekah. Maka orang-orang Quraisy mereka berkata kepada Ka'ab bin Ashraf, engkau adalah pemimpin. Ya, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Dan mereka menyebutkan Nabi Muhammad SAW, al-mumbatir min qaumihi, kata mereka. Orang yang terputus dari kaumnya. Ya, karena Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Orang-orang Quraisy mengatakan kepada Ka'ab bin Ashraf, seorang pembesar Yahud, bagaimana pendapatmu tentang orang yang sudah terputus dari kaumnya ini? Itu Nabi Muhammad. Yaz'umu annahu khairun minna. Dia menyangka bahwasanya dia itu lebih baik daripada kami. Wa nahnu ahlul hajij, sedangkan kami ini adalah orang yang melayani jamaah haji. Wa ahlus sadanati wa ahlus siqaya. Kami yang memberikan minum kepada mereka, melayani mereka. Kemudian Ka'ab bin Ashraf mengatakan, antum khairum minhu. Kalian itu lebih baik daripada dia. Ini yang mengatakan Ka'ab bin Ashraf, seorang Yahudi. Kalian, yaitu orang-orang Quraisy, itu lebih baik daripada dia. Akhirnya turunlah firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencelamu, baik orang-orang kafir Quraisy tadi yang bertanya kepada Ka'ab bin Ashraf, dan juga Ka'ab bin Ashraf, mereka adalah orang-orang yang terputus. Nanti akan kita sebutkan makna terputus. Kemudian juga Abu Lahab, ada yang mengatakan seperti Atha mengatakan bahwa ayat ini turun ya berkaitan dengan Abu Lahab. Apa kisahnya? Ketika Rasulullah SAW meninggal anak beliau, Allah alam anak yang mana, maka Abu Lahab pergi kepada orang-orang musyrikin. Yang jelas bukan Ibrahim, karena di sini masih di kota Mekah. Mungkin Qasim atau Abdullah. Abu Lahab pergi kepada orang-orang musyrikin dan mengatakan, butira Muhammadun al-lailah. Muhammad telah terputus malam ini. Maksudnya dia udah gak punya keturunan lagi. Anak laki-lakinya meninggal, berarti gak ada yang menyambung nasab dia, gak ada yang menyebutkan kembali dia. Karena anak laki-lakinya meninggal dunia. Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya, inna syani'aka huwal abtar. Abdullah bin Abbas mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan Abu Jahal. Baik. Ada yang mengatakan berkaitan dengan ucapan Al-As ibn Awail As-Sahmi ketika meninggal anaknya Rasulullah SAW juga, yaitu Al-Qasim. Maka Al-As ibn Awail As-Sahmi mengatakan butira Muhammadun, Muhammad telah diputus. Maksud ucapan Al-As ibn Wa'il di sini adalah terputus. Dia enggak punya anak, enggak ada yang menyebutkan dia. Ya, karena seseorang dinasabkan kepada bapaknya. Maka Allah pun menurunkan surat ini. Baik. Dan ini isinya adalah apa tadi? Pujian dan juga karunia Allah kepada Nabi-Nya SAW. Karena tentunya ucapan tadi memiliki pengaruh terhadap diri Nabi SAW, membuat beliau sedih. Tapi Allah menurunkan surat ini yang isinya adalah hiburan dan pernyataan dari Allah bahwasanya yang Allah berikan kepada beliau adalah sangat banyak. Dan orang yang mencela beliau SAW, dialah yang akan terputus, bukan Nabi SAW. Mana yang benar? Dikatakan bahwasanya ayat ini mencakup mereka semuanya. Karena semuanya
Mereka adalah orang-orang yang pernah mencela Rasulullah SAW. Dan setiap orang yang mencela dan menghina Nabi SAW masuk di dalam ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelamu, siapa saja yang mencelamu, baik nama-nama yang disebutkan di atas ataupun yang lain, maka merekalah yang terputus. Sehingga para ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang menjadi pelajaran di sini adalah keumuman lafadznya. Lafadznya umum, setiap yang mencela Nabi, bukan kekhususan sebabnya. Al-ibrah yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafadznya. Sehingga ayat ini menunjukkan setiap orang yang mencela dan menghina Nabi SAW, maka merekalah yang al-abtar. Apa yang dimaksud dengan al-abtar? Ini dimaksud dengan al-abtar, ya salah, adalah terputus. Ya, butira artinya adalah diputus. Al-abtar artinya adalah yang terputus. Setelahnya, firman Allah Azza wa Jalla al-abtar. Di sini ada al-nya. Sesungguhnya yang mencelamu dialah yang al-abtar. Allah enggak mengatakan huwa abtaru, tapi huwal abtar. Sebagian ulama ada yang mengatakan al-abtaru berarti maknanya adalah terputus secara total, secara sempurna. Terputus dari apa? Terputus dari seluruh kebaikan. Ya, terputus secara sempurna, terputus dari seluruh kebaikan. Sehingga para ulama menyebutkan contoh misalnya terputus amalannya. Sehingga orang yang mencela Nabi SAW, dia tidak bisa menggunakan anggota badannya ini untuk beramal soleh. Allah putus dia sehingga dia tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan hidayah untuk beramal soleh. Tapi justru malah semakin jauh dari agama, dan dia gunakan anggota badannya ini untuk melakukan amalan yang semakin menjauhkan dia dari surga dan mendekatkan dia kepada neraka. Ini terputus amalannya, tidak diberikan taufik oleh Allah. Kemudian juga di antara makna terputus adalah terputus penyebutannya, tidak disebut-sebut oleh manusia. Mungkin maknanya tidak disebut lagi setelah dia meninggal. Ya, hilang dan tidak disebut namanya sebagaimana jasadnya sudah berada di dalam tanah. Enggak ada yang menyebut namanya lagi. Allah jadikan manusia lupa dan tidak peduli dengan keadaan orang tersebut. Meninggal begitu saja, sebagaimana seekor hewan meninggal dunia. Atau tidak disebutkan kebaikannya. Disebutkan, mungkin disebut namanya. Sekarang kita masih menyebutkan Abu Lahab, kita masih menyebutkan Abu Jahal, tapi tidak disebutkan kebaikannya. Nggak ada di antara kita yang berusaha mencari-cari apa kebaikan Abu Lahab, apa kebaikan Abu Jahal. Disebutkan namanya, tapi tidak disebutkan kebaikannya setelah meninggal dunia. Ini juga makna abtar, diputus penyebutannya. Mungkin memang tidak disebutkan sama sekali namanya, atau disebutkan namanya tapi yang diingat adalah kejelekannya, kejahatannya, bukan kebaikannya. Ini juga ancaman yang keras bagi orang yang mencela Rasulullah SAW dan menghina Rasulullah SAW. Atau di antara maknanya adalah kehidupannya diputus, sehingga dia tidak mengambil manfaat dari hidupnya. Mungkin dia hidup bersama kita, ya, mungkin dia hidup bersama kita, tapi dia nggak bisa menikmati kehidupan dia. Hidup dalam keadaan resah, hidup dalam keadaan ketakutan, akibat dia menghina Rasulullah SAW, sehingga dia tidak bisa mengambil manfaat dan tidak bisa menikmati kehidupan.
Ya, kalau orang punya jasad bisa hidup tapi dia nggak menikmati kehidupannya, ini tentunya kehidupan yang sangat tersiksa atau kehidupan yang sangat menyiksa. Baik. Termasuk di antaranya makna al-abtar di sini, diputus hatinya sehingga dia tidak memahami kebaikan. Diputus hatinya sehingga dia tidak kayak seperti orang yang tidak punya akal. Tidak bisa memahami kebaikan, diterangkan dan dijelaskan, dia tidak bisa memahami karena sudah diputus oleh Allah sehingga tidak memahami kebaikan. Termasuk di antaranya diputus dari penolong, sehingga tidak ada yang menolong dia. Bahkan mungkin sebagian orang yang sebelumnya dekat dengan dia menjadi menjauh dari, dibiarkan dia sendiri menanggung akibatnya, akibat dari membenci dan mencela Rasulullah SAW. Tidak ada yang menolong. Ya, dan kalau kita perhatikan orang-orang yang tadi disebutkan, Ka'ab bin Ashraf, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, itu mereka ada semuanya, terputus amalannya, terputus penyebutannya, terputus kehidupannya, hatinya, penolongnya, tidak ada yang menolong mereka. Maka setiap orang yang mencela Rasulullah SAW, inilah akibatnya. Dan makna-makna tadi disebutkan diantaranya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang di dalam sebagian kitab beliau ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Kautsar dan makna dari Al-Abtar. Beliau sebutkan tadi tentang diputus kehidupannya, diputus hatinya, diputus dari penolongnya. Itu baru di dunia, belum nanti diputus dari kebaikan-kebaikan di akhirat. Ya, karena orang yang mencela Rasulullah SAW berarti dia telah kufur, melakukan kekufuran. Kalau dia sebelumnya adalah seorang muslim sampai mencela Nabi SAW, maka ini menjadi sebab murtadnya dia, keluarnya dia dari agama Islam, sehingga terputus dari kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Baik. Kemudian setelahnya kita sebutkan di sini beberapa faedah dari surat Al-Kautsar. Setelah kita jelaskan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sana ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah keutamaan yang besar dan anugerah yang agung yang Allah SWT berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dari sini kita bersyukur menjadi seorang umat beliau SAW. Karena ternyata keutamaannya juga Allah berikan kepada umatnya. Umat Nabi SAW adalah umat yang paling baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Alhamdulillah. Allah memilih ana, memilih antum dan semua yang hadir di sini untuk menjadi ya bagian dari umat Rasulullah SAW yang dikatakan oleh Nabi SAW, nahnu al-akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi kita yang pertama nanti di hari kiamat, yang pertama kali dihisab, yang pertama kali akan melewati jembatan Sirat dan yang akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Yang pertama dalam hisab, kemudian yang kedua adalah yang pertama dalam masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW yang pertama kali akan melewati jembatan Sirat. Kemudian yang kedua, bahwasanya tauhid ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Mentauhidkan Allah adalah bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla.
Kemudian yang ketiga, keharaman membenci Nabi. Karena syani' di antara maknanya adalah membenci. Kewajiban kita adalah mencintai Nabi dan juga syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan diharamkan membenci Nabi dan juga syariatnya. Kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diwajibkan untuk mencintai beliau lebih dari cinta kita kepada orang tua dan juga anak kita dan seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada bapaknya atau orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Kemudian selanjutnya Nabi SAW akan terus disebut dan terus mendapatkan pahala meskipun setelah beliau meninggal dunia. Karena ketika Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya yang mencelamu dialah yang terputus, ini ada isyarat bahwasanya Nabi SAW yang dicela dia tidak akan terputus. Yang terputus siapa? Yang mencela beliau. Adapun beliau SAW maka tidak akan terputus. Meskipun anak beliau meninggal dunia, Ibrahim meninggal dunia, Qasim meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia, tapi Allah SWT dialah yang akan menjadikan beliau SAW disebut-sebut oleh manusia. Siapa yang menyebutkan Abu Lahab, Abu Jahal, Ka'ab bin Ashraf? Tidak disebut kecuali kejelekan. Adapun Nabi Muhammad SAW di mana-mana disebut. Ya, setiap kali disebut mereka mengatakan dan mendoakan sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu kali disebutkan nama beliau setiap hari. Dan di dalam kitab-kitab disebutkan nama beliau. Dan amalan beliau tidak terputus. Bahkan beliau terus mendapatkan pahala meskipun beliau sudah meninggal dunia. Tidaklah kita sebagai umatnya melakukan sebuah kebaikan dan juga amal soleh kecuali akan Nabi SAW akan mendapatkan bagian dari amal soleh tersebut. Berarti yang abtar siapa? Yang abtar itu ya yang mencela Rasulullah SAW. Dialah yang terputus, tidak disebutkan oleh manusia. Tapi Nabi SAW akan terus disebut oleh manusia dan terus akan mendapatkan pahala. Allah SWT yang akan menganugerahkan beliau, memberikan karunia kepada beliau dengan karunia yang banyak. Adapun musuh-musuh beliau yang menghinakan beliau, yang mencela beliau, maka mereka lah yang akan diputus oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian setelahnya para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, apa yang terjadi akhir-akhir ini dan yang viral tentang masalah pencelaan dan penghinaan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sebutkan di sini beberapa prinsip dasar yang harus kita pahami berkaitan dengan penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ingatkan bahwasanya Allah SWT dialah yang akan menolong Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman, baik di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Ini adalah janji Allah. Allah SWT mengatakan, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Dan Allah mengatakan, Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusul. Allah telah menulis bahwasanya Allah yang akan menang dan juga para rasulnya. Ini janji Allah. Ya, dan Allah mengatakan, Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sungguh telah berlalu
ketetapan kami untuk hamba-hamba kami yang kami utus, yaitu para rasul, bahwasanya mereka lah yang akan ditolong. Allah SWT yang akan menolong rasulnya. Ini adalah janji Allah kepada para rasulnya, bahwasanya Allah akan menolong mereka dan orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Jadi jangan mengira kalau mereka menghina Nabi SAW, kemudian mereka bisa menang. Tidak, Allah sudah berjanji untuk memenangkan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Justru itu adalah awal kekalahan mereka. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan kisah sebagian orang Islam dahulu yang mereka ketika mendengar musuhnya mulai mencela Nabi, maka ini menunjukkan awal dari kekalahan mereka. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir telah melakukan pencelaan dan juga penghinaan lebih dari itu. Mereka bukan hanya mencela seorang nabi, bahkan mereka mencela Allah. Mana yang lebih besar, mencela nabi atau mencela Allah? Tentunya mencela Allah. Mereka menghina Allah dan mencela Allah itu dilakukan oleh orang-orang kafir dari sejak zaman dahulu. Sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jalla ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Allah fakir. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir, Allah itu miskin, dan kamilah yang kaya. Bukankah itu celaan kepada Allah? Itu adalah celaan kepada Allah, mengatakan Allah fakir, padahal siapa yang memberikan rezeki kepada mereka dan selain mereka dari semenjak mereka ada di dunia ini, kalau bukan Allah? Kemudian mereka mengatakan Allah fakir. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat yang lain, wa qalatil yahudu yadullahi maghlullah. Dan berkata orang-orang Yahudi bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Ini penghinaan. Ya, terbelenggu maksudnya adalah bakhil. Allah SWT bakhil. Ini juga penghinaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Ini juga penghinaan. Mengatakan Allah punya anak, ini adalah penghinaan terhadap Allah SWT. Karena Allah tidak memerlukan yang lain. Makhluk mereka memiliki anak karena mereka memerlukan anak dan memiliki hajat kepada anak tersebut. Adapun Allah Azza wa Jalla, maka dialah Al-Ghaniyyu Al-Hamid. Allah yang Maha Kaya, dialah As-Samad. Makhluk dialah atau mereka lah yang memerlukan Allah, bukan Allah SWT yang memerlukan makhluk. Baik, ini juga harus kita pahami bahwasanya mereka melakukan lebih dari itu. Mencela Nabi SAW sebuah dosa yang besar dan kemungkaran yang besar, tapi mencela dan menghina Allah itu lebih besar. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita tahu bahwasanya sejak dahulu orang-orang kafir mereka mencela Nabi SAW. Sebagaimana tadi kita sebutkan, Ka'ab bin Ashraf, Abu Lahab, Abu Jahal, Al-As. Ya, mereka sudah mencela Nabi SAW sejak dahulu. Orang-orang munafikun mereka juga mencela Nabi SAW. Orang-orang musyrikin mengatakan beliau kafir, mengatakan beliau tukang sihir, mengatakan beliau adalah orang gila. Nabi dikatakan orang gila, bukankah itu celaan? Bukan hanya menggambar saja, tapi mengatakan beliau adalah majnun. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau bukan orang yang gila. Mereka mengatakan engkau gila dan bukanlah engkau orang yang gila. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Tidak ada seorang nabi yang mendatangi sebuah kaum kecuali mereka mengatakan ini adalah tukang sihir atau ini adalah seorang yang gila.
Bukankah itu adalah celaan yang dahsyat kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah ada sejak zaman dulu, bukan hanya sekarang saja. Kemudian yang keempat yang perlu kita pahami, penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kemungkaran. Jelas itu adalah sebuah kemungkaran. Sampai Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencelamu itulah yang terputus, diancam oleh Allah. Ini menunjukkan itu adalah sebuah kemungkaran. Kewajiban kita adalah mengagungkan dan menghormati beliau sebagai seorang Rasulullah, utusan Allah untuk kita semuanya. Kalau itu adalah sebuah kemungkaran, maka harus kita ingkari. Kita adalah kaum yang, umat yang cirinya adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita kaum yang cirinya adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Dan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kemungkaran yang harus diingkari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka adalah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' kalau dia tidak mampu, fa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Fa dzalika adhaful iman. Dengan hatinya maksudnya adalah dengan membencinya. Kalau dengan kekuasaan kita tidak punya, ternyata orang yang menghina Nabi tadi di negara yang lain, berarti bukan kekuasaan kita. Ya, bukan kekuasaan kita, dia berada di negara yang lain. Kecuali kalau dia di negara kita dan pemerintah mengetahui orang tersebut, kemudian ya menghukum orang tersebut, maka ini di bawah kekuasaan kita. Ya, mungkin terjadi misalnya di Saudi Arabia ada yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sudah murtad dari agama Islam, maka ditegakkan hukum baginya, dibunuh karena dia telah murtad dari agamanya. Tapi ini berada di negara lain. Kalau memang tidak, bisa ya kita dengan lisan kita. Kita adakan kajian seperti ini adalah bentuk pengingkaran kita terhadap, penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita menulis tulisan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mengingkari kemungkaran dengan lisan. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka hendaklah dia mengingkari dengan kebencian di dalam hatinya. Kalau memang kita tidak ceramah, kita tidak nulis, minimal di dalam hati kita ada kebencian terhadap orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Maka jangan sampai tidak ada di dalam diri kita kebencian terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita benci dengan orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benci terhadap orang yang membiarkan orang-orang menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, cara mengingkari kemungkaran bagaimana? Apakah sesuai dengan hawa nafsu kita? Atau harus sesuai dengan syariat Allah juga? Tentunya harus sesuai dengan syariat Allah. Ya, kita mengingkari kemungkaran dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran. Mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran, yaitu kemungkaran yang tentunya tidak sesuai dengan syariat Allah. Kita tidak ingin yang demikian. Bagaimana orang mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran? Kita ingkari kemungkaran dengan cara yang benar. Ya, berarti kembali kepada dalil. Bagaimana mengingkari kemungkaran? Bagaimana petunjuk Islam dalam mengingkari kemungkaran seperti ini? Apakah dengan cara ya seseorang kemudian mengadakan demo besar-besaran? Ya, tentunya ini tidak diajarkan di dalam agama Islam. Bukan dengan cara seperti itu mengingkari kemungkaran. Baik, kemudian yang selanjutnya, hukuman bagi orang yang mencela Nabi adalah dibunuh.
hukuman bagi orang yang mencela Nabi adalah dibunuh, karena ini sebuah kemurtadan. Dan Nabi SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka adalah kalian bunuh dia. Nah, coba pertanyaannya, siapa yang boleh untuk membunuh? Apakah boleh salah seorang di antara kita kemudian mengejar orang yang mencela Nabi SAW atau ridho tentang celaan kepada Nabi? Tidak. Ya, ini semua atau perkara seperti ini adalah kita serahkan kepada pemerintah. Kita serahkan kepada penguasa. Kita laporkan, silakan. Dan merekalah yang akan mengambil tindakan. Kalau masing-masing melakukan tindakan sendiri, maka yang terjadi adalah fawdha, ya, kekacauan. Nanti ada orang membunuh, kemudian ketika ditanya kenapa membunuh, dia mencela Nabi Muhammad SAW. Akhirnya yang terjadi, ya, pembunuhan, atau banyak orang yang menjadikan ini sebagai alasan untuk membunuh orang lain. Bagaimana seharusnya kita serahkan kepada pemerintah, jangan kita mengambil tindakan sendiri. Memang hukuman bagi orang yang mencela Nabi adalah dibunuh, tapi bukan kita masing-masing yang melakukannya. Itu yang berhak adalah penguasa dan juga pemerintah. Tapi kalau mereka tidak melakukan, ya sudah, kita melakukan sesuai dengan ranah kita, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa menegakkan hukuman bagi orang tersebut, ya kita mengingkari dengan lisan kita. Baik. Kemudian juga di sana ada kisah. Dan ini pelajaran bagi kita semuanya. Kisah, yaitu kisah Raja Persia yang dahulu Nabi SAW pernah mengirim surat kepada beliau yang berisi tentang dakwah. Ya, isinya adalah dakwah supaya masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika surat itu sampai kepada beliau, kepada Raja Persia ini, dia mengambil surat tadi dan menyobek surat tadi. Berarti di sini menghina Nabi SAW. Karena ketika dia menyobek surat Nabi, meskipun dia tidak menampar Nabi, tapi dia menyobek surat ini adalah penghinaan. Sampai kabar yang demikian kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau mengatakan, Allahumma mazziq mulkahu, ya Allah, sobek kerajaannya, hancurkan kerajaannya. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu terdengar kabar bahwasanya Raja Persia ini meninggal dunia dalam keadaan terbunuh, dan yang membunuh bukan orang lain, yang membunuh adalah anaknya sendiri. Ya, dan ini diantaranya adalah karena akibat dia menghina dan mencela Nabi SAW. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan Nabi SAW telah menulis surat kepada Raja Romawi dan juga Raja Persia, dan kedua-duanya tidak masuk Islam. Akan tetapi Raja Romawi, dia menghormati surat Nabi SAW dan menghormati utusan Nabi SAW, sehingga kerajaan Romawi ini tetap tidak hancur. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini di zaman Syekhul Islam, kerajaan Romawi itu masih ada pada keturunan Raja Romawi tersebut sampai di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun Raja Persia, maka dia telah menyobek-nyobek surat Rasulullah SAW dan mencela dan menghina Rasulullah SAW, maka Allah pun membunuhnya tidak lama setelah itu. Dan Allah merobek-robek kerajaannya, dan tidak tersisa bagi raja-raja Persia kerajaan sedikit pun. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa hadza wallahu a'lam. Maka ini, dan Allah yang lebih tahu tentunya, ini adalah perwujudan dari firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang mencelamu, maka itulah yang terputus. Ini sebuah pelajaran. Raja Persia, karena dia menghina Nabi SAW, hancur, dan dia terbunuh. Bukan orang Islam yang membunuhnya,
bahkan anaknya sendiri. Baik. Kemudian juga kisah kaum muslimin yang menang, ya, setelah mereka mendengar ada orang kafir yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya banyak yang telah cerita kepada beliau, dan mereka ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka sudah mencoba beberapa kali ketika mereka mengepung benteng orang kafir di daerah Syam sana. Ketika mereka mengepung misalnya Banil Asfar, mereka mengatakan dahulu kami apabila mengepung sebuah benteng, dikepung maksudnya mereka dibiarkan di dalam, gak boleh keluar sampai habis perbekalan mereka. Atau sebuah kota selama 1 bulan atau lebih, dan mereka berusaha untuk bertahan di benteng tersebut, sehingga kami pun yang berada di luar, ya berbulan-bulan pakai kemah dan seterusnya, itu kami pun hampir putus asa. Karena mungkin yang di dalam perbekalannya banyak yang mereka bisa bertahan di dalam. Kemudian tiba-tiba mereka ini yang dikepung, orang-orang kafir yang dikepung, tiba-tiba mereka mencela Rasulullah SAW. Jadi setelah dikepung 1 bulan atau lebih misalnya, kami mendengar mereka mencela Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Maka kami pun merasa kemenangan ini sudah dekat. Ya, kalau mereka sudah mulai mencela Nabi SAW, maka Allah akan menurunkan kekalahan dan kebinasaan kepada mereka. Dan ternyata ini sudah dicoba beberapa kali oleh mereka, tidak lama, mungkin 1 hari atau 2 hari atau yang semisalnya. Setelah itu, ya mereka pun, itu orang-orang kafir yang dikepung tadi, mereka mengalami kekalahan. Ini juga pelajaran penting. Oleh karena itu sebagian mengatakan ketika mereka sudah berani mencela Nabi SAW, ini menunjukkan ya sebentar lagi adalah kehancuran mereka dan kebinasaan mereka. Kemudian yang terakhir tentang masalah memboikot produk dari negara yang di situ terdapat orang-orang yang mencela Rasulullah SAW, maka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi asalnya berjual beli dengan orang kafir itu boleh, nggak masalah. Nabi SAW dan juga para sahabat dulu di Madinah juga ada pasar, dan di situ ada orang Yahudi. Mereka membeli dan menjual dari mereka. Ini adalah perkara muamalah duniawiyah, asalnya tidak masalah. Kecuali kalau memang di sana ada maslahat, ya ada strategi untuk melemahkan ekonomi mereka, maka tidak masalah memboikot mereka. Dan yang perlu diperhatikan di sini, ini kita kembalikan kepada pemerintah kita dan penguasa kita. Karena ini masalah orang banyak ya. Dan pemerintah kita, mereka lah yang mengetahui maslahat. Mereka yang lebih mengetahui maslahat dan juga mudarat. Mungkin kalau memboikot kita yang terkena mudarat. Tapi kalau mereka memandang, ya insya Allah bisa, dan kemudian memerintahkan rakyat untuk memboikot, jangan kita membeli produk yang negara tertentu, maka silakan. Dan ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada pemerintah kita. Mereka yang lebih tahu tentang masalah dan juga mudarat. Tapi kalau tidak ada anjuran dari pemerintah kita, ya, dan Allah SWT mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Ya, maka perkara seperti ini yang mencakup orang banyak, berkaitan dengan orang banyak, kita kembalikan kepada pemerintah. Kalau memang mereka menyuruh, ya kita memboikot. Tapi kalau mereka tidak menyuruh yang demikian, maka wallahu alam, kita jangan sampai menjadi orang yang menyuruh orang lain atau mendakwahkan orang lain dan berkoar-koar atau
mendengung-dengungkan orang lain untuk ikut memboikot. Tapi kalau kita secara pribadi ingin memboikot, silakan. Ya, ana dan keluarga nggak ingin membeli produk ini lagi misalnya, dan ana lebih memilih untuk membeli produk yang lain. Alhamdulillah kualitasnya juga tidak kalah, dan itu mencukupi bagi ana, dan ana ingin meninggalkan produk negara tersebut, silakan. Tapi untuk pribadi. Adapun mengajak orang lain menulis dan berceramah, meminta dan mengajak orang lain untuk melakukan seperti yang Anda melakukan, maka ini Allahu a'lam, bukan hak kita. Ini adalah kembali kepada pemerintah kita. Baik. Kemudian yang terakhir yang ingin kita sampaikan di sini, dan masih ada sedikit waktu, perlu kita memahami para ikhwah dan juga para akhwat sekalian bahwa penghormatan terhadap Nabi SAW ini bisa diwujudkan dengan beberapa perkara. Bukan hanya sekedar kita mengingkari orang yang menghinakan Nabi SAW, tapi tunjukkan penghormatan kita terhadap beliau dengan cara apa? Pertama, mempelajari sunnah beliau SAW. Sudahkah kita menyempatkan waktu kita untuk belajar sunnah beliau dan juga agama beliau? Ataukah kita sibuk dengan mempelajari perkara-perkara yang lain? Kalau kita memang menghormati Nabi, dalami agama beliau. Kemudian yang kedua, kita amalkan sunnah beliau. Ini adalah termasuk ikram kita dan ta'zim kita terhadap Nabi SAW. Kita mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Kemudian yang ketiga, kita beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau memang di sana ada kemungkaran yang bertentangan dengan sunnah Nabi, ya kita ingkari. Ini bukan termasuk sunnah Nabi, ini bertentangan dengan agama Allah. Kenapa kita lakukan itu semua? Untuk menunjukkan penghormatan kita dan pembelaan kita terhadap Rasulullah SAW. Kita tidak rela agama beliau diacak-acak oleh orang. Kita tidak rela agama beliau dirusak oleh orang. Maka kita beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga termasuk penghormatan kita terhadap Nabi adalah mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan siapapun. Kita punya guru, kita punya penguasa, kita punya orang yang sangat kita segani. Tapi ingat, ucapan Nabi SAW harus kita dahulukan dari ucapan siapa saja. Jangan sampai ada di dalam hati kita atau dalam perilaku kita mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Nabi SAW. Meskipun itu adalah guru kita sendiri. Kalau memang itu bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, maka sebagai penghormatan kita terhadap Nabi SAW, kita harus mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan seluruh manusia. Sebaliknya, termasuk penghinaan kepada Nabi. Digeser. Termasuk penghinaan kepada Nabi SAW adalah menolak sunnah Nabi SAW karena hawa nafsu, karena guru kita, karena tokoh kita, karena pemimpin kita. Kemudian kita menolak sunnah Nabi. Ini berarti kita menganggap Nabi itu lebih rendah daripada mereka, meskipun kita tidak merasa. Ketika kita mendahulukan ucapan guru kita di atas ucapan Nabi, itu berarti menganggap ucapan guru kita lebih berharga daripada ucapan Nabi SAW. Kemudian juga mentakwil ayat dan juga hadis tentang sifat Allah misalnya. Ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini termasuk mencela Nabi SAW. Karena ketika dia mentakwil hadis, berarti menganggap Nabi ini nggak bisa menjelaskan. Maksud beliau adalah demikian, tapi beliau mengatakan demikian. Apakah beliau tidak bisa mengungkapkan dengan sebuah kata-kata yang langsung bisa dipahami orang, sehingga harus ditakwil? Kemudian juga keinginan seandainya ayat-ayat sifat ini tidak diturunkan. Ini disebutkan juga oleh Syekhul Islam. Ada sebagian orang ketika mereka mendengar ayat-ayat tentang sifat Allah, bahwasanya Allah SWT memiliki tangan, bahwasanya Allah SWT
dialah yang turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Maka ada sebagian orang mereka tidak senang mendengar ayat dan juga hadis sifat tadi. Ada di antara mereka yang berangan-angan seandainya ayat-ayat tadi tidak diturunkan oleh Allah. Ini juga termasuk penghinaan. Kemudian juga ada yang, ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada sebagian orang yang lebih senang dengan majelis yang di situ ada tarian orang-orang sufi. Mereka beribadah kepada Allah dengan menari-nari, berputar-putar. Dan itu lebih dia senangi daripada majelis Al-Quranul Karim, majelis hadis. Maka ini juga pada hakikatnya adalah mencela dan menghina Nabi SAW. Berarti itu lebih bagus daripada majelis hadis. Lebih baik daripada majelis yang disebutkan di situ hadis-hadis Nabi SAW. Baik, mungkin sampai di situ apa yang bisa kita sampaikan yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Kautsar dan juga tentang masalah penghinaan Rasulullah SAW. Pas jam 9 ya. Gimana? Mau ada tanya jawab atau langsung ditutup? Ya. Terima kasih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Hadi. Ya. Mungkin kita tanya jawab sedikit. Baik. Kalau Ustaz bersedia. Ya. Ada pertanyaan Ustaz. Ibadah menyembelih ini bisa juga dilakukan untuk ibadah di luar kurban dan akikah. Ya. Termasuk menyembelih binatang, misalnya untuk konsumsi sendiri atau sedekah, tapi diniatkan karena Allah. Apakah ini termasuk ibadah yang afdol? Betul. Demikian Ustaz. Ada pertanyaannya? Pertanyaan apa? Iya, pertanyaannya begitu Ustaz. Itu pertanyaan, apakah itu termasuk ibadah yang afdol Ustaz? Ketika dia maksudnya menyembelih sendiri untuk dimakan di sendiri. Luar kurban, di luar akikah, kurban yang Idul Adha mungkin ya. Ya. Dengan satu lagi di luar akikah, di luar dua itu, apakah itu bisa dimasukkan dalam kegiatan ibadah yang afdol? Ya, kalau maksudnya adalah untuk makan bukan ya. Itu perkara yang mubah. Ya, perkara yang boleh, tapi tetap disyaratkan harus menyebutkan nama Allah. Ya, disyaratkan tetap menyebut nama Allah. Karena dia niatnya adalah untuk makan, ya itu bukan ibadah. Ya, tapi itu adalah niatnya adalah untuk dikonsumsi, untuk dimakan, bukan niatnya untuk mempersembahkan ya sembelihan tadi untuk beribadah kepada Allah. Nah, wallahu a'lam. Ya. Pertanyaannya nggak banyak, mungkin karena sudah larut juga di sini. Saya menambahkan pertanyaan sedikit untuk yang berkaitan dengan yang terakhir itu, yang penghinaan kepada Nabi SAW dari pemerintah Prancis. Itu berarti untuk kami mungkin yang tidak bisa melawan langsung adalah berdoa dalam hati mungkin ya Ustaz ya. Ya. Yang lebih cocok. Betul. Ya, kita mengingkari dengan hati. Ada kebencian di dalam hati kita. Itu kadar minimal yang harus kita miliki. Kalau kita tidak bisa mengingkari dengan tangan dan tidak bisa mengingkari dengan lisan, maka kita ada kebencian dalam hati kita, dan itu adalah kadar minimal yang harus ada pada diri kita. Nah, ya. Mungkin demikian dari kami. Saya terima kasih banyak atas waktunya. Baik. Insyaallah. Baik, insyaallah. Kalau diizinkan, kita sambung dengan kajian-kajian berikutnya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Itu mungkin dari ana. Jazakumullah khairan atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.